karena satu dosen 4 materi. Nah, mungkin satu tugas, nanti tugasnya mungkin besok saya sebarkan ya. Simple, tapi mungkin udah ada efeknya. Ini materi terakhir, jadi saya ada 4. Jadi siap-siap untuk kuis nanti, dan insya Allah kalau bisa ada UAS untuk penilaian nanti ya. Jadi ada nilai tugas, nilai kuis, dan nilai UAS. Oke, jadi materi terakhir adalah tentang mekanisme psikofisiologis dari pijat. Nanti kalau dibaca, selanjutnya akan dilanjutkan sama Pak Adam tentang aromaterapi dan juga hal-hal yang terkait nanti. Ya, seperti biasa, saya selalu minta tolong sama mahasiswa, silakan untuk mengingat materi sebelumnya. Ada yang bisa bantu? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 silakan kalau ada yang mau menjawab. Yuk, dari 150 plus tadi orang-orang. Volunteer satu orang silakan. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan amplitudo dari refleks Hoffman atau refleks? Ada yang tahu? Satu orang silakan. Izin Pak, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu ada radikulopati, Radikulopati. Oke. lalu ada lumbosakral radikulopati, Rumput ya. usia, gravitasi, pijat, aktivitas otot, dan berjalan dan berlari. Oke, terima kasih. Ini juga ada slide kemarin. Jadi berjalan dari usia, gravitasi, aktivitas otot, bisa mempengaruhi amplitudo. Itu ingat kemarin ada satu grafik ya. Ketika dipasang dia akan naik amplitudonya. Ketika pasangnya kurang maka hanya sedikit naiknya. Jadi apa yang mempengaruhi? Jadi kalau jawab besarnya ya yang pengaruh adalah kemarin saya cerita tentang ekstabilitas. Ekstabilitas neuron dan juga sampai ke dalam otot nanti ya. Jadi yang disebut temannya itu hal-hal yang mempengaruhi, dan itu benar. Radikulopati, lumbosakral radikulopati, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, jelaskan cara singkat tahapan perubahan membran potensial. Juga ada kemarin di slide dari bawah. Nanti sudah jenuh turun lagi. Silakan satu orang. Jelaskan secara singkat tahapan perubahan membran potensial. Ya, satu orang. Nah, perubahan kemarin ada 2 gambar. Yang sebelah kiri ini yang singkat, yang kanan itu ada penjelasan sedikit. Ada arah natrium kemana, kalium kemana.
Mana nih 150 orang? Silakan satu orang. Nggak ada. Halo, halo, halo. Ya, Pak. Ya, ya. Yang pertama itu dari polarisasi itu dia potensialnya itu yang awalnya dari kondisi istirahat dia menuju positif. Oke. Lalu depolarisasi itu dia peningkatan potensialnya menjadi positif dibanding hipopolarisasi. Oke. Lalu yang ketiga itu dia overshoot itu dia potensial membrannya jadi di puncak positifnya. Betul. Lalu yang terakhir depolarisasi itu dia potensialnya kembali ke kondisi istirahat. Oke. Ya, terima kasih sudah dibantu ya mengingatkan. Karena kalau bicara ekstabilitas harus bicara tentang member potensial kemarin ya. Jadi kemarin saya juga cerita tentang elektrolit dua kation utama di dalam tubuh kita. Satu letaknya di intrasel atau di dalam sel, satu letaknya di ekstrasel atau di luar sel. Kemarin yang di dalam sel adalah kalium, yang di ekstrasel adalah natrium. Sama-sama kation, sama-sama muatannya plus, dan mereka bisa bertukar. Nah, karena mereka bertukar, maka akan terjadi aktivitas membran potensial. Yang mana itu adalah gate-nya ya, pintu gerbang. Kenapa bisa ada naik, turun, positif, negatif? Karena ada di proses pertukaran ion. Normalnya nggak ada pertukaran. Kalium di dalam, natrium di luar. Kalium intra, natrium ekstrasel. Tapi ketika ada rangsangan, mulai akan gate-nya terbuka. Ketika gate terbuka, maka akan saling bertukar. Pertama masuk dulu dari kemarin natrium, masuk dulu ke dalam intrasel. Makanya kalau kita cek darah, maka kita ada darah letaknya mana? Letaknya di ekstrasel, di pembuluh darah, di luar sel. Ketika diambil darah, maka kadar natrium akan sangat tinggi. Mana temannya bilang 135 sampai 145 millimol ekivalen. Sedangkan kalium jauh lebih rendah, 3,5 sampai 4,5 sampai 5 lah. Jadi perubahan pertukaran kedua ion ini maka akan meningkatkan atau mengaktifkan membran potensial. Jadi teman bilang dari negatif Pak, tuh, kita kemarin negatif 70, 60 ya, sampai plus 30. Dari negatif sampai positif, ketika jenuh maka akan bertukar. Sebelumnya dikeluarkan kembali gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, silakan satu orang dan secara singkat aja hubungan antara gate control theory of pain dengan pijat. Kemarin ada hubungannya dengan besar kecilnya dari saraf ya. Besar kecilnya saraf. Ada gambar, ada beberapa gambar, juga diameternya. Silakan satu orang.
Silakan. Ya. Tadi disconnected kayaknya. Disconnected. Silakan nomor 3. Volunteer. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin Get Control Theory of Pain ini menyatakan bahwa persepsi sinyal dapat dikontrol oleh mekanisme gerbang di sumsum tulang belakang. Jadi seperti pada gambar, pijat itu menstimulasi saraf besar A beta melalui sentuhan ringan, tekanan lembut atau stimulasi hangat. Aktivasi sabut ini akan menutup yang gerbang itu di sumsum tulang belakang sehingga menghambat nyeri yang dibawa oleh sabut kecil A delta dan C fiber menuju otak. Akibatnya rasa nyeri berkurang dan atau tidak dirasakan meskipun rasangan penyebab nyeri masih ada. Oke, terima kasih. Ya, kemarin prinsipnya adalah diameter dari saraf ya. Jadi kita berupaya kemarin itu kalau secara teoritis dia bisa mengubah persepsi bahasanya ya. Karena ketika ada sakit akut, nah itu bagus buat tubuh kita. Kalau kita kena api atau kena cubit atau kena silet, kena palu apapun akan muncul rasa sakit akut itu bagus. Kenapa? Karena kita aware nanti ketika kena api langsung efeknya cepat biar nggak terbakar tangannya ataupun kena lain-lain. Itu bagus. Nah, itu bisa samarkan rasa sakitnya dengan cara yang ngeblok. Mana ada alfa, A beta, A delta, gamma, terus juga ada C. Nah, yang C tadi yang bisa tadi teman-teman bilang kita bisa menstimulasi digosok gitu ya. Pada daerah yang nyeri dilakukan seperti diusap-usap supaya tadi rasa nyerinya bisa mengeblok rasa sakit tadi. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang nomor 4 silakan. Serotonin kemarin juga ada saya jelaskan. Ada klasifikasinya 1 dan 5 dan lain ada 7 kemarin. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi ketika kita pijat itu dapat meningkatkan kadar serotonin yang efeknya itu bisa membantu mengurangi nyeri tergantung pada jenis reseptor yang aktif di dalam tubuh. Nah, serotonin ini itu neurotransmitter yang punya peran penting dalam mengatur rasa nyeri, di mana ada 7 jenis reseptornya itu, di antaranya berfungsi untuk menghambat rasa nyeri seperti 5-HT1 sama 5-HT5. Sementara yang lainnya itu menstimulasi dan juga mengaktifkan sinyal nyeri seperti 5-HT2, 5-HT4, 5-HT6, sama 5-HT7. Oke, terima kasih. Ya, betul. Jadi salah satu neurotransmitter yang penting. Kemarin juga saya lampirkan juga jurnalnya. Dan benar kata temannya tadi. Jadi kalau kita bicara serotonin, dia bisa menstimulasi atau bisa menginhibisi rasa nyeri tergantung reseptor yang mana. Ada 7 kemarin, tapi yang bisa menginhibisi itu yang 1 dan 5. Jadi ketika diaktifasi 1 dan 5 dia bisa menghambat sinyal sehingga tidak akan
ujungnya di atas itu digambar memproduksi atau menghasilkan lebih utama gitu ya. Namanya apa? Nah, kalau belajar farmakologi ada namanya G couple ya, protein receptor. Kalau dia menghambat berarti GI, I inhibisi gitu ya. Biasanya bisa menginhibisi, bisa menstimulasi, tapi rata-rata menstimulasi. Dari tujuh berbeda hanya yang 3 ya, 5HT3 serotonin yang ketiga. Kalian dia beda reseptor, yang lainnya G protein reseptor, dia satu-satunya rasanya ya ion. Bisa belajar lagi, buka lagi farmakologi, buka lagi tentang faal reseptor, bisa dapatkan jawabannya. Oke, terima kasih tadi baru dibahas. Kemudian terakhir, nah sekarang peran pijat terhadap kejang otot. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi dengan adanya perlakuan pijat itu, Pak, itu dapat membantu memperbaiki susunan saraf otot dan meningkatkan mikrosirkulasi. Kemudian dengan adanya pijat itu sehingga dapat menstimulus reseptor nyeri dan membantu menurunkan tegangan pada pembuluh darah. Dan karena karena terjadinya mikrosirkulasi darah itu juga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dan oksigen pada area yang mengalami kejang, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Kemarin juga ada gambarnya, saya lampirkan otot yang normal gimana, otot yang kram gimana, atau yang kejang, dia ada namanya vasodilatasi ya. Nah, vasokonstriksi, vasokonstriksi atau tadi ada penurunan aliran darah di ujung otot. Tadi teman bilang kalau dipijat bisa meningkatkan mikrosirkulasi. Artinya pembuluh darahnya tadi normal karena ada kejang yang menyempit. Kalau kita memberikan pijatan, dia akan kembali ke normal gitu ya, vasodilatasi. Itu satu. Kemudian juga kemarin ada namanya Z sama M ya, ada line Z sama line M. Ketika tadi kejang dia karena normal, dia jelas batasannya. Jadi M, kalau dia kejang dia akan menyatu di satu. Dan dengan pemberian pijat juga akan memisahkan dari bagian tadi itu. Selain juga tadi vasokonstriksinya diatasi, jadi vasodilatasi. Saya singgung juga kemarin kenapa vasodilatasi penting. Nah, darah membawa oksigen, membawa nutrisi sehingga rasa nyeri, rasa capek itu bisa diatasi. Kemudian juga bisa karena ada pengaruhnya juga ke asam laktat, walaupun ada juga yang nggak setuju kemarin jurnalnya ya. Asam laktat, nah, ada clearance, ada pemeriksaan asam laktat juga bisa terbantu dengan adanya semakin banyak darah yang lewat. Baik, terima kasih semua tadi sudah dibantu mengingatkan materi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi baru. Nah, ini jadi terkait dengan ya, kita sudah bahas kemarin berbagai macam mekanisme relaksasi yang dihasilkan dari pijat yang telah dipublikasikan. Jadi saya ambil dari jurnal juga apa aja yang kemarin yang pijat terkait dengan relaksasi. Satu, peningkatan endorfin plasma. Mas, ada juga pertemuan kedua atau ketiga saya bahas tentang endorfin sedikit. Dia bisa sebagai antiinflamasi, bisa sebagai analgesik, bisa membawa rasa senang ya, endorfin ya. Jadi bisa meningkatkan endorfin di plasma, kemudian bisa penurunan emosi, menurunkan emosi. Karena dipijat biasanya relaksasi santai, berbaring. Kemudian juga adanya penurunan kadar hormon stres atau kortisol, pertemuan 1 atau 2 kemarin dibahas. Dan juga aktivasi respon parasimpatik. Nah, lagi-lagi saya ingatkan ada 2, ada simpatik, ada parasimpatik. Simpatik terkait kerja, parasimpatik terkait istirahat. Ketika diaktifasi parasimpatik berarti dia mengaktifasi istirahat. Jadi menyuruh badan untuk istirahat. Ini beberapa yang sudah banyak dipublikasikan dari beberapa jurnal yang juga kita sudah bahas sebelumnya. Nah, di kuliah ini saya bahas hanya 3.
Ini bagaimana mekanisme fisiologis pijat. Berarti psikologis, fisiologis berarti terkait dengan fisiologis tubuh ya. Hubungannya dengan pikiran dan juga gimana hubungannya dengan otak. Terkait dengan rasa anxiety, rasa cemas. Kemudian dia juga bisa memotivasi relaksasi, dan juga banyak jurnal yang menyebutkan bahwa pijat juga bisa membantu recovery dari apatik, lelah, terutama untuk atlet. Nanti juga kita bahas selama 1 atau 2 kemarin. Jadi bisa mengurangi cemas, bisa menginduce, bisa meningkatkan relaksasi, dan juga bisa membantu recovery, penyembuhan dari rasa lelah. Yang pertama kita bahas dulu tentang anxiety atau cemas. Nah, kalau kita tahu apakah pernah diajarkan dulu ya sebelumnya, walaupun belum dapat nanti akan dijelaskan. Minimal nanti di pharmaceutical care ya. Pharmaceutical care ada bahas tentang anxiety, tentang kecemasan, pastinya di farmakologi juga tentang kecemasan. Ya, saya sedikit mereview aja ya. Bagaimana sih genesisnya dari anxiety? Nah, jadi kalau dilihat dari jurnal ini disebutkan bahwa female gender, male related to hormonal factor, less bla 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 bla, artinya apa? Yang lebih rentan. Yang rentan adalah perempuan. Karena apa? Karena faktor hormonal gitu ya. Faktor hormonal, terus less locus of control, kurang kontrol terhadap lokus. Ini juga reporting rate banyak yang dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah secara genetik. Kalau genetik sudah pasti ya, penyakit apapun selalu hubungannya genetik. Kalau orang tua atau kakek nenek ada riwayat sakit ABC, nah biasanya anaknya ada kemungkinan lebih besar, bukan pasti, tidak 100%, tapi chance-nya, kemungkinannya itu lebih besar untuk menderita penyakit tersebut. Biasanya dibahas kan tentang hipertensi atau DE gitu ya. Kalau orang tuanya diabetes, anaknya kemungkinan besar juga bisa diabetes. Nah, makanya biasanya kalau orang tua yang diabetes, dia lebih aware ke anaknya. Anaknya nggak boleh makan sembarangan, harus olahraga, berbadan terjaga, bla 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 bla. Nah, itu kalau orang tuanya aware gitu ya. Itu pentingnya pemeriksaan. Jadi ada genetik selalu. Sayangnya di Indonesia mungkin genetik tidak terlalu advance, tidak banyak yang meneliti ya, padahal sangat-sangat banyak efeknya. Di luar negeri sangat-sangat banyak diteliti tentang genetik. Jadi pasti kalau ada riwayat keluarga yang mengalami penyakit anxiety, kecemasan, kemungkinan besar anaknya ada chance lebih besar, walaupun tidak 100% pasti kena penyakit cemas ini ya. Atau adanya hal-hal lain, ada teori lain yang masih diinvestigasi, yang mungkin kerja, faktor stres kerja skripsi, kuliah apa gitu ya, banyak. Nah, semuanya bisa merupakan predisposition to anxiety, semuanya bisa menjadi penyebab jadi kecemasan. Tapi pada intinya apa? Pada intinya adanya di otak ya, adanya imbalance, adanya ketidakseimbangan atau ketidaknormalan fungsi dari beberapa neurotransmitter, beberapa zat ini. Satu norepinephrine atau kita bisa sebutnya adrenalin. Kedua serotonin, dopamin, dan juga GABA ya, gamma aminobutyric acid. Makanya obat-obat, kalau kalian nanti belajar farmakologi, belajar farmakoterapi, obat-obatnya nanti terkait dengan penghambat atau inhibitor dari serotonin ya. SSRI, Selective Serotonin Receptor Inhibitor. Jadi ada beberapa reseptor serotonin dihambat ikatannya dengan reseptornya. Itu SNRI macam-macam, tapi rata-rata efeknya ke neurotransmitter gitu ya. Bla 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 bla. Jadi ada pada hipokampus, gluteus, dan lain-lain. Tapi yang penting ada sinar amigdala nanti ya. Nanti saya akan memberikan gambarnya juga. Kenapa? Amigdala ini satu bagian otak yang punya fungsi untuk mengatur emosi gitu ya.
Ini bagiannya ya, di prefrontal cortex, modulasi dari amigdala. Jadi impair, terganggu. Jadi fungsinya amigdala itu terganggu. Jadi ada respon kecil, jadi kayak langsung sensitif besar gitu ya. Nah, nanti semuanya menyebabkan apa? Nah, kortisol, menyebabkan epinefrin. Epinefrin saya sebutkan juga, epinefrin adalah adrenalin. Biasanya kan kayak dekat ya, kalau adrenalin di. Makanya kalau orang yang cemas itu rasanya kok dekat, terus keringat dingin, macam-macam. Dia menyebabkan anxiety, malaria, attention state, touchy by fear, ketakutan, worry, cemas, dan excessive stress. Jadi stres yang berlebihan. Yang ditandai dengan gangguan psikologis dan pleasant, ada rasanya nggak nyaman, dan juga apprehension. Ini sedikit tadi saya bahas, nanti silakan dibaca ulang. Tapi intinya tadi ada imbalance. Jadi semua ini bisa menyebabkan ketidaknormalan neurotransmitter, sehingga bisa mengaktifkan amigdala lebih sensitif dan menyebabkan kecemasan. Nah, terus sekarang apa sih amigdala? Nah, saya sedikit saja membahas. Jadi kalau di gambar yang hijau ini bisa lihat ada limbic system. Ini yang mengatur emosi, ya, pusat emosi kita diatur oleh si limbic system ini. Amigdala warnanya kuning ini ya, kayak kacang. Kalau kata buku-buku, amigdala itu kayak kacang almond. Fun fact-nya adalah amigdala itu bahasa Yunani. Kalau nggak salah namanya amigdale, atau saya spellingnya gimana, amigdale, yang artinya almond. Kita dikasih nama amigdala karena memang bentuknya seperti almond dari bahasa Yunani, Greek. Yang mana fungsinya apa? Fungsinya nah ini tadi terkait sama takut, fear. Jadi ada orang misalnya ketakutannya adalah laba-laba. Input dari mata masuk ke dalam visual thalamus karena lihat ya. Visual thalamus sudah diantarkan ke amigdala dan juga bisa melalui visual cortex ke amigdala. Normalnya mungkin tidak biasa aja, tapi ketika ada penyakit atau keadaan anxiety, cemas, lihat laba-laba itu kayak mungkin mau nyerang dia, mau dimakan laba-laba gitu ya. Jadi adanya sensitivitasnya ditingkatkan di amigdala. Jadi harusnya responnya kecil, ternyata responnya langsung jadi besar. Nanti kira-kira itu fungsi amigdala terkait sama emosi. Nah, terus gimana? Berdasarkan jurnal penelitian, mayoritas penelitian di bidang psikologis mengatakan bahwa pijat dapat memberikan efek positif terhadap cemas. Nah, jadi kalau ada rasa-rasa cemas, anxiety, pijat katanya bagus, bisa menghilangkan atau bisa meredam rasa cemasnya. Mayoritas tadi menggunakan namanya ada kuesioner namanya STAI, State Trait Anxiety Inventory, banyak macamnya. STAIT ada ST macam-macam, STAT, ITIT macam-macam, nanti dicek banyak untuk mengukur rasa cemas. Dan selalu saya sampaikan, studi-studi lainnya penelitian pijat pada rasa cemas juga memiliki beberapa limitasi. Seperti tidak ada kelompok kontrol dan juga jumlah sampel yang sedikit. Jadi memang selalu saya sampaikan di setiap perkuliahan bahwa penelitiannya sampelnya sedikit atau nggak ada kontrol macam-macam. Tapi bisa dari beberapa jurnal yang saya baca mereka menggunakan ini kuesioner STAI. Nah, bentuknya gimana sih? Nanti kira-kira seperti ini ya. Untuk sebagai ide aja apa sih STAI? Nah, jadi si pasiennya atau yang mau ikut dalam penelitian disuruh baca bla terus jawab 1 tidak sama sekali, 2 sedikit, 3 somewhat sedikit, dan yang 4 kali masuk. Nah ini bedanya kuesioner Indonesia dan juga luar negeri. Soalnya ada juga beberapa mahasiswa yang meneliti tentang kuesioner, selalu ada di tengahnya 1, 2, 3 tengahnya ragu-ragu. Kalau Indonesia biasanya itu cukup. Nah, Indonesia biasanya orang Indonesia pilihnya cukup
Jadi akan sangat-sangat bias kalau lihat nanti ya. Jadi ini bagus ada 4 saja, tidak sama sekali, sedikit membuat ya lumayan, termasuk sangat-sangat gitu ya. Nah, menanyakan apakah Anda merasa calm, tenang? Ya, iya, iya. Ini jawab secure, aman, tense, bla 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 bla, state, ease, upset, bla bla bla. Nanti jawab dari kuesioner ini, kemudian nanti didapatkan scoring. Skornya berapa? Kalau skornya 20 sampai 37, nah, maka dinyatakan low anxiety. Nah, yang perlu diingat adalah dia ada perasaan positif, ada perasaan yang negatif, gitu ya. Bahasanya negatif. Contoh nomor 1, I feel calm. Jadi kalau besar nomornya malah lebih bagus. Tapi kalau ini I feel upset, besar malah jelek. Jadi memang sudah diatur demikian rupa ya. Jadi tidak semuanya kalau besar bagus, kalau kecil bagus. Jadi agak diacak, makanya agak namanya scoring. Nah ini menurut saya sangat-sangat bagus kuesionernya. Nanti orang biasanya kalau 4 semua 3 semua gitu ya. Jadi agak-agak bias. Ini nilai 20 sampai 37 dinyatakan low anxiety. 38 sampai 44 moderate, 45 sampai 60 dinyatakan high anxiety. Jadi ini bisa dipakai sebagai data awal gitu. Kemudian dilakukan pijat, kemudian dicek lagi setelah itu. Nah, penelitiannya gimana? Nah, dari yang saya baca dari Zeklin, bahwa melaporkan adanya penurunan level kecemasan pada 9 mahasiswa, sangat sedikit sampelnya. 9 mahasiswa kedokteran setelah mereka dipijat 1 hari sebelum ujian akademik. Jadi besok mau UAS gitu ya, atau mau OC, nah sebelumnya pijat dulu. Nah, ternyata rata-rata skor LD, kuesioner STI, dan respiratory rate menurun secara signifikan yang diukur sebelum dan setelah pijat. Nah, tapi ini tricky ya, karena respiratory rate ini akan berubah setiap waktu. Jadi mungkin setelah pijat turun, tapi nanti kalau mau ujian pasti agak-agak bengek juga gitu ya. Jadi kalau STI mungkin bisa menggambarkan keseluruhan, tapi kalau respiratory rate ya sangat-sangat tricky. Sebelum ujian tenang, tapi lah soal langsung nafas bisa jadi gitu. Nah, kelemahannya bisa kalian lihat sampelnya sedikit 9 orang dan tidak ada kelompok kontrol. Jadi benar-benar hanya 9 orang dan melakukan repos. Artinya ada yang kelompok lain juga. Nah, terus ada juga penelitian dari Leifadi melakukan penelitian pijat 30 menit 2 kali seminggu, atau totalnya selama 4 minggu. Jadi 30 menit 2 kali seminggu selama 4 minggu sama sebulan. Ada siswa tari dance dan katanya gitu. Hanya itu kontrolnya bagus. Pemulainya hanya berikan terapi relaksasi pijat saja. Kelompok mengalami penurunan level kecemasan dan depresi, tapi hanya kelompok pijat yang ditemukan penurunan kadar kortisol. Ini juga ada sampaikan di awal, relaksasi salah satunya dipicu oleh penurunan kadar kortisol. Kelemahannya apa? Anda tidak mencatatkan waktu pengambilan sampel pagi, siang, sore, malam. Di kuliah pertama atau kedua ya, kita bahas juga tentang kadar hitam kortisol, karena dia hormon stres. Paling tinggi kapan? Stres itu biasanya sudah mulai kerja, sudah mulai kuliah, nah itu siang biasanya. Karena kapan pagi, masih bangun tidur, mau santai-santai, belum ada mikir apa-apa, itu rendah. Jangan-jangan diambilnya kadarnya pagi, atau sebelumnya diambilnya siang, setelahnya diambilnya pagi, jadi pasti penurunan. Nah itu dia biasanya di situ. Jadi harusnya kalau kemarin diambilnya jam 9 pagi, besoknya kortisolnya juga diambil jam 9 pagi, biar tidak ada bias. Tapi di sini tidak disebutkan apakah ada perbedaan waktu atau sama. Kemudian kelompok kontrol tidak sesuai. Dia dilakukan terapis, relaksasi dilakukan sendiri. Ini harusnya satu orang yang sama, terapisnya sama, satu melakukan pijat, satu melakukan yang lain misalnya. Jadi orangnya sama. Kenapa? Karena yang menentukan salah satu faktornya adalah terapisnya tadi. Jadi dilakukan terapis, relaksasi dilakukan sendiri.
Jadi ada beberapa banyak kelemahan kalau kita teliti jurnalnya. Satu waktu, yang kedua kontrolnya. Ini sangat susah ya. Yang satu nggak ada kontrol, itu benar-benar parah. Ini ada kontrol tapi tidak sesuai. Jadi namanya penelitian tidak bisa sembarangan bahasanya gitu ya. Yang penting saya teliti Pak, saya ambil data, saya bacakan datanya, selesai. Nah, ini tidak semudah itu sebenarnya namanya penelitian. Kalau tahapnya belajar, oke, tapi belajar pun harus tahu tahapnya benar ya, Mas. Yang pertama, yang kedua tentang relaksasi ya. Nah, berbeda tadi kalau SIT pakai STAI tadi, ya, kalau yang relaksasi biasanya menggunakan POMS. Yang berpijak terhadap relaksasi dapat diteliti menggunakan kuesioner, contohnya adalah POMS, Profile of Mood States. Kalau dijelaskan di kuesionernya bahwa POMS ada 6 skala, ada tension, ada depression, anger, figure, fatigue, dan juga confusion. Pada saja hanya menerima 3. Jadi dari kuesionernya itu ada 6 skala. Tetapi kalau dari ahli-ahli atau peneliti, mereka lebih menerima cuma 3 yang diakui sebagai faktor yang mempengaruhi relaksasi gitu ya. Yang pertama tension, figure, dan fatigue sebagai skala yang sesuai dengan relaksasi. Jadi depresi, anger, juga confusion ini arahnya bukan ke arah relaksasi gitu kalau menurut mereka. Jadi 6. Kemudian kelemahannya apa lagi? Selain itu POMS juga terlalu banyak pertanyaan. Totalnya ada 65 yang masuk akal karena ada 6 skala. Pertanyaannya yang minimal ada 9, 10, 11. Itu totalnya banyak. Jadi orang yang mau relax malah baca pertanyaannya malah stres lagi gitu ya, bahasanya gitulah. Nah, sehingga POMS ini sebenarnya bukan kuesioner ideal yang dapat digunakan. Tapi sampai sekarang belum ada kuesioner yang sesuai standar untuk relaksasi. Sialnya itu gini ya, tadi sialnya jadi menurut peneliti, menurut ahli, kuesioner ini nggak bagus gitu ya. Hanya 3 yang bisa dinyatakan sebagai relaksasi, sisanya enggak. Pertanyaannya banyak sekali. Tapi nggak ada yang mau buat kuesioner ini, dan kita tahu buat satu kuesioner itu susahnya bukan main gitu ya. Karena harus mempertimbangkan satu faktor bahasa, yang kedua faktor sampel, harus diuji ke orang sehat, harus diuji ke lingkungan tertentu, harus diuji ke pasien. Satu bahasa salah harus diubah. Ada pengubahan satu kata atau satu kalimat harus diuji ulang. Jadi hal-hal yang ini tidak, yang kita lihat di Indonesia buat kuesioner kayak buat pertanyaan anak SD gitu ya. Sebenarnya tidak, lagi kalau dipakai untuk penelitian. Kenapa? Karena kita tadi banyak faktor, ada pergantian bahasa, makanya harus diulang. Kuesionernya harus diulang, diuji ulang kepada orang-orang yang lain, jadi ada beberapa kriteria gitu ya. Sehingga dapatkan hasil alfa yang bagus. Ini sebagai gambaran. Jadi kalau kalian mau meneliti tentang kuesioner, Pak, saya buat kuesioner aja ya sendiri, boleh. Selesai mungkin nanti 2 tahun baru selesai. Padahal membuat kuesioner tidak semudah itu. Jadi jangan dibayangkan saya buat sendiri aja Pak, apakah Anda sehat, apakah Anda itu, tidak ada bahasa-bahasa sendiri yang harus di-approve oleh ahli bahasa dan ahli psikologis nanti ya. Ahli psikologi. Jadi bagaimana mereka membaca kalimat ini, apakah sebagai kalimat positif, kalimat negatif, artinya apa. Jadi banyak sekali aspek yang harus diteliti membuat kuesioner. Jadi bukan hal yang gampang. Di Indonesia ini digampangkan bahasanya gitu ya. Buat kuesioner aja gampang, gini-gini aja. Padahal kita bisa buat, tapi sudah 100% tidak valid gitu ya. Karena tidak ada pengujian sebelumnya, tidak memperhatikan faktor bahasa, tidak memperhatikan faktor psikologis. Jadi sangat-sangat susah. Ini sialnya. Jadi tidak bagus, tapi mana? Ada solusi juga. Jadi ya agak susah. Nanti gambarannya ya dari POMS tadi. Jadi ada pertanyaan before, berarti sebelum ya. Sebelum ini meditasi. Sebelum meditasi coba dijawab bla 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 bla, apa sebagai
sebagai apa, teman attendee, fellow resident, gendernya apa, usia berapa, berapa lama, terus melakukan meditasi berapa kali per minggu, bla bla bla. Ini ada pertanyaan before. Kemudian, nah ini ada pertanyaan right now yang Anda rasakan saat ini apa? Nah, check the box that best describes how you feel right now. Sekarang, apakah rasanya tegang gitu ya? Ada banyak pikiran. Oh mungkin, oh iya, ya. Apakah Anda marah? Oh iya, bla bla bla. Tidak senang, bla bla bla, sampai banyak hal yang ditanyakan. Itu saat ini, jadi sebelum, saat ini, kemudian, nah ini juga setelah. Terus kemudian the following question after. Jadi sebelum dan saat ini, kemudian ikut meditasi, baru meditasi, ditanya lagi, bagaimana perasaannya ketika meditasi? Ya, kalau badannya malah tambah marah-marah semua misalnya gitu. Misalnya, jadi ada pertanyaan gitu, Pons. Tadi hanya 3 aspek yang diakui, jadi agak bias. Nah, bagaimana penelitiannya? Ternyata ada juga beberapa penelitian menggunakan Weinberg dan teman-temannya melaporkan ada namanya preliminary study, kayak studi awal kalau bahasa kita ya. Studi awal efek pijat terhadap peningkatan mood pada 183 siswa Kenjas gitu. Ini Kenjas Mani. Banyak lumayan, tadi cuma 9, ini 183. Ini dibandingkan dengan berenang, jogging, tenis atau racquetball. Ini juga kan jarang dengar ya. Jogging, tenis dinilai dengan beberapa kriteria, beberapa kuesioner, POMS, STI, dan lainnya. Ternyata hanya kelompok pijat dan lari atau jogging gitu ya, yang menunjukkan peningkatan mood secara signifikan. Kalau orang-orang lagi bete, lagi tidak bersemangat, mereka biasanya lari gitu ya. Di Indonesia mungkin tidak terlalu umum, tapi sudah mulai ada banyak apa namanya ya, kayak grup-grup kelompok lari biasanya malam hari gitu ya, night runner. Nah, itu bagus. Jalan cepat atau jogging itu bagus untuk juga mengaktifkan otak, terus buat stress relief. Memang kondisi Indonesia jarang ya. Kalau waktu saya di luar negeri, memang kondisinya mendukung untuk jalan, lari gitu ya. Karena tidak terlalu panas, terus orang-orang juga melakukan yang sama. Jadi kalau ke kantor, jarang-jarang bawa mobil, motor, karena memang jauh sekali. Biasanya mereka cuma naik sepeda atau jalan kaki atau naik bus gitu ya. Jadi kalau saya lagi apa ya, brand road kerjaan di kampus dulu, jadi jalan-jalan ada rasa refresh gitu. Jadi saya bisa approve ini memang betul kalau jalan kaki atau jogging atau lari itu bisa meningkatkan mood secara signifikan. Jadi kalau nanti banyak pikiran mau ujian, mau mengerjakan skripsi, nah coba jalan atau lari dulu gitu ya. Jadi di approve, saya approve ini betul karena pengalaman saya. Nah, Weinberg melaporkan hanya kelompok pijat dan lari yang menunjukkan peningkatan mood secara signifikan. Tadi ya berdasarkan kuesioner. Nah, kemudian ada Hemmings namanya. Lakukan studi yang mirip tadi sama si namanya di Weinberg. Mereka si Hemmings membandingkan efek psikologis dari pijat, kemudian berbaring atau istirahat, atau menggunakan sentuhan terkontrol kayak ya di apa ya namanya ya, sentuhan yang terkontrol menggunakan metode POMS ya. Penelitian dilakukan selama latihan tinju. Jadi pada atlet tinju, katanya cuma tidak disebutkan berapa jumlah sampelnya. Pemberian pijat selama latihan dapat meraih tegangan otot dan juga kelelahan berdasarkan kuesioner. Jadi bisa, jadi selama latihan berarti during ya, selama exercise. Jadi memang ada efeknya. Nah, kemudian yang terakhir, katanya juga bisa recovery dari lelah. Kemudian katanya keuntungan psikologis pijat
terhadap recovery dapat diukur dengan menggunakan perceived recovery linear scale. Jadi ada lagi beda beda apa namanya ya, beda standar, beda instrumen. Perceived recovery linear scale. Itu juga, nah selama latihan tinju juga, jadi sama orangnya beda, tapi juga dilakukan pada atlet tinju, gitu ya. Hasil menunjukkan nah, tidak ada perubahan pada indikator kelelahan. Secara psikologis, contohnya latat dan juga heart rate. Jadi ada perubahan positif yang berpengaruh terhadap stresnya tadi itu ya, terhadap rasa, kan saya luluskan yang terhadap fatigue-nya tadi itu ya, terhadap fatigue. Nah, gimana sih si perceived recovery linear scale? Jadi dia kuesioner yang berguna untuk mengindikasikan recovery dari yang pendek dan juga mudah dimengerti. Jadi dibandingkan dengan POMS, tadi kan kelemahannya aspeknya banyak, pertanyaannya banyak, ya. Tapi sayangnya apa perceived recovery scale tidak digunakan secara luas dalam penelitian. Sehingga belum banyak penelitian yang mengkorelasikan hasil dari perceived recovery scale dan juga marker fisiologis. Ada markernya, contohnya nih laktat ya, marker fisiologis. Nah ini contohnya pertanyaannya ya. Patient perceived recovery survey. Can you do your regular activities? Yes, sama. Ya, bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, ya, kira-kira iya atau tidak sama sekali. Bla 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 sampai nomor. Nah, ya. Strength, sensation, fully recover, satisfied with outcome, bla bla. Nah, kelemahannya kan sangat subjektif ya, sangat subjektif kalau memang hanya menggunakan kuesioner, karena hasilnya sangat subjektif kalau tidak diimbangi, tidak diikuti dengan hasil lab tadi. Makanya biasanya dikorelasikan apakah benar, jangan di kuesionernya biar kelihatan bagus, karena kan gitu kan ya, biar kelihatan tidak capek atau kelihatan ya hasilnya bagus, jawabnya ya bagus. Karena ketika dicek data klinis atau data labnya, oh nanti juga harusnya kalau kondisi gini orang ini mengalami capek, tidak belum recover dari kelelahannya. Nah itu makanya mereka mencoba mengkorelasikan ada data dari survei, kuesioner, dan juga data lab. Tapi sayangnya belum banyak, katanya tadi belum banyak di penelitian menggunakan kuesioner ini. Begitu. Nah ini contohnya tadi dari pertanyaan tadi yang jawab nilainya berapa? Oh, nilainya 10. Jadi ya very well recovery bla bla bla. Berarti memang benar-benar expect improve performance. Memang sudah recover, sudah mengalami apa namanya, kembali ke kondisi awal gitu ya. Kalau jawabannya 5, 6, 4, 5, 6 totalnya moderate. Sama aja performance-nya, terus yang kalau merah berarti decline. Berarti kemungkinan besar dia belum recover sepenuhnya. Jadi bahayanya apa? Bisa performanya turun. Tadi tinju ya. Atau mungkin yang gampang pemain apa ya? Pemain bola, karena ada yang seminggu main 2 kali, seminggu 3 kali. Nah, itu bisa dicek apakah bisa seminggu 2 kali berarti istirahatnya hanya 5-6 hari, apakah cukup istirahatnya itu dibandingkan dengan yang 3 hari istirahatnya. Jadi kalau jauh hasilnya berarti kemungkinan besar performansnya bagus. Kalau yang kuning berarti ya sama aja, sudah recover tapi belum sepenuhnya kembali ke kondisi awal. Kalau merah benar-benar dia belum recover, masih kecapean lah biasanya gitu. Itu jadi ya materinya ini less science ya, banyak yang kuesioner. Ya itu kira-kira sesuai janji paling 1 jam sampai jam 9 karena hari libur saya nggak mau mengganggu. Apa silakan kalau ada pertanyaan ya, kalau bisa jawab saya jawab nanti.
Kalau pertanyaan, silakan. Dari pelajari pertanyaan yang saya berikan, silakan dipelajari. Siapa tahu nanti saya munculkan di ujian. Most likely ya.